Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal bismillahirrahmanirrahim, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap yang berbuat itu akan ada akibat dan menerima apa yang dia perbuat. Berbuat kebaikan akan diberikan oleh Allah dengan kebaikan, dan yang berbuat jelek juga akan kembali jelek kepada dirinya. Sehingga dari kebaikan-kebaikan yang ditanam dan dilakukan inilah Allah akan menilai dan memberikan balasan sesuai dengan yang dikerjakan. Dan dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, nanti setiap manusia akan diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang ditanamnya selama di dunia. Di dunia nanamnya baik, nanti di akhirat metiknya baik. Di dunia nanam jelek, di akhirat metik jelek. Karena apa? Karena semua yang terjadi dan kejadian-kejadian dan problematika yang kita hadapi pada saat ini itu adalah menentukan hasil nanti di akhirat nanti. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i." Jadi ujian dari Allah itu datang dan diberikan oleh Allah, kata Gusti Allah, dengan bermacam-macam ujian. Ujiannya apa? Bisyai'im minal khauf. Jadi manusia itu diantaranya selalu diuji oleh Allah dengan ketakutan. Takut apa mak hidup di dunia ini mak? Takut apa kira-kira? Takut miskin, takut nggak makan, takut nggak bisa nyekolahin anak, takut nggak bisa beli beras, takut macem-macem. Ada nggak yang rasa takut seperti itu? Ada kan? Ada. Itu juga ujian. Sehingga diuji oleh Allah dengan rasa ketakutan. Dengan ketakutan inilah sang hamba tadi ada yang dengan ketakutannya dia segera kembali kepada Allah dan meminta untuk diberikan solusi. Dia berupaya dengan semaksimal mungkin, sehingga dengan upaya dan usahanya tadi dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai apa yang dia takutkan tadi tidak terjadi. Ada juga yang dengan ketakutan itu sudah menjadikan dirinya itu lupa dengan keagungan Gusti Allah. Jadi dengan takutnya tadi seakan-akan dia meyakini kok Allah ini nggak bisa nyukupin saya, kan gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mencukupi semua makhluknya. Siapa yang di langit dan siapa yang di bumi. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Jadi jangankan manusia, setiap binatang saja rizkinya sudah ditulis sama Gusti Allah. Nggak punya planning dan rencana. Kalau nggak percaya, coba nanti kalau kucing lewat, ibu tanya, "Cing, besok kamu cari makan di mana?" Pasti diem aja kucingnya. Atau tanya kambing, coba, "Bing, kamu besok makan apa?" Gitu kan? Sehingga apa? Sehingga mereka sudah dicatat oleh Allah rizkinya, sehingga dengan kekuasaan dan maha sang pemberi rizki inilah semuanya dicukupi sama Gusti Allah. Setiap yadubbu fil ardi, dabatin, setiap yang jalan di atas bumi ini ditulis oleh Allah rizkinya. Sehingga apa? Harusnya dengan ayat ini semuanya harusnya tenang dong, nggak usah khawatir. Nggak pernah kok kambing depresi sampai kurus gitu di kebun tuh. Yang penting apa? Dia jalan. Nggak kok depresi, aduh besok ini musim kering ini nyari rumput di mana nih?
Sawah pada kering ini semuanya nih kan. Yang penting dia usaha, yang penting dia jalan ke sana ke sini ya, ke kebun ya, itulah usaha. Akan tapi dengan ketakutan-ketakutan inilah ada orang yang lupa dengan Gusti Allah, bahwasanya Allah itu Maha Pemberi rizki. Sehingga apa? Ya dia takut ya Allah, gitu. Besok saya nggak bisa makan kan gitu. Sehingga apa? Sehingga dari sinilah dua orang tadi berbeda-beda ketika apa? Menerima ujian dari Gusti Allah. Ujian-ujian yang datang itu terus diberikan oleh Allah. Ju' wa naqsim minal amwal, harta yang sedikit. Takut nggak kalau hartanya kurang? Takut nggak asetnya berkurang tuh? Hah? Omsetnya berkurang, nggak ada pemasukan ini. Waduh, ini biasanya kecepit ini bulan ini nih. Pantes susah semua nih usaha nih, kan gitu kan? Jadi dikasih oleh Allah ketakutan-ketakutan tersendiri atas apa? Atas prasangka hambanya tadi. Sehingga apa? Sehingga dengan ketakutan inilah yang menjadikan Allah memberi sesuai dengan keyakinannya. Yakin bulan kapit, bulan kecepit, ya kecepit bener, ya susah cari rizkinya. Coba dia yakini bahwasanya bulan kapit itu adalah bulan rahmah, ya akan dirahmati sama Allah, dimudahkan semuanya kan gitu. Wa naqsim minal amwal, sehingga ketakutan-ketakutan di antaranya hartanya berkurang, duit makin habis, ini semuanya itulah yang menjadikan apa? Ujian-ujian di dalam kehidupan. Sehingga apa? Dengan ujian-ujian inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba tadi apa? Hamba-hamba tadi ada yang lulus, ada yang tidak. Yang lulus siapa? Wa basyiris sabirin. Yang lulus itu adalah orang yang sabar. Diuji oleh Allah sabar. Ada nggak di sini yang nggak punya problem kira-kira? Yang nggak punya masalah? Ada yang urusannya duit? Ada di sini. Paling kenceng sendiri Mas Irman. Ada yang urusannya kesehatan? Ada yang problemnya dengan tetangganya? Ada yang tetangganya baik, keluarganya baik, musuhnya tikus di sawah. Tanaman gak ada yang panen, habis sama tikus sama burung, ya kan? Jadi problemnya ada semuanya. Sehingga apa? Dari tadi semua yang kejadian-kejadian itu yang menang ternyata siapa? Wa basyiris sabirin. Dari semua yang bertarung tadi, yang bergulat dengan momennya, yang bergulat dengan problemnya tadi, ternyata yang menang adalah orang yang sabar. Sabar jodohnya belum datang. Ujian nggak? Ujian. Sudah punya jodoh, belum punya anak, ujian juga. Sudah punya istri, sudah punya anak, kerjaan di PHK, ujian lagi kan gitu. Jadi ujian itu ada terus, semuanya ada ujiannya. Tapi yang pasti apa? Dari semua ujian-ujian tadi yang menang adalah orang yang sabar. Maka dari itu apa? Sabar adalah derajat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi. Dari semua nabi-nabi itu ada yang dipilih di antara nabi-nabinya menjadi ulul azmi karena sabarnya di atas nabi-nabi yang lainnya. Siapa nabi-nabi tersebut sering kita ulang adalah Nabi Allah Nuh, itu adalah punya kesabaran di atas nabi yang lainnya. Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 nabi ini digelari oleh Allah ulul azmi karena sabarnya di atas nabi-nabi yang lainnya. Atas kesabaran 5 nabi inilah Allah angkat derajat yang 5 ini lebih tinggi daripada derajat nabi-nabi yang lainnya karena sabarnya. Makanya sabar itu adalah ibadah yang pahalanya luar biasa tapi berat. Berat nggak sabar? Berat. Token udah bunyi, beras habis, gula nipis, minyak mahal semuanya. Udah mulai nyut-nyutan nih malam nih. Ini besok gimana nih ceritanya nih kan gitu kan. Jadi apa? Sudah mulai mumet dengan problemnya. Dan yang sabar inilah yang nanti akan diangkat sama Gusti Allah. Dikasih apa? Dikasih kemudahan. Makanya
Karena sabar itu adalah kabar gembira dari Allah, makanya pertolongan Allah pun akan datang juga dengan cara yang sama. Caranya dengan sabar. Wasta'inu bis sabri.